Halo, berjumpa lagi. Saya Onto, saya akan menjelaskan tentang gerak. Yang pertama, gerak pengertiannya adalah berpindah tempat. Oke, gerak bersifat relatif, artinya bisa benda dikatakan bergerak, bisa benda dikatakan tidak bergerak. Contoh misalkan, seorang anak diboncengin ayahnya menggunakan motor, maka anak saat motor bergerak, anak bisa dibilang tidak bergerak terhadap motor. Tetapi kalau titik acuannya itu diganti bukan motor, tetapi rumahnya, maka anak bergerak terhadap rumah. Kemudian gerak lurus, ya, pengertiannya adalah berpindah tempat pada satu garis lurus. Oke. Nah, kalian harus mengerti istilah tentang perpindahan, ya. Perpindahan adalah seberapa jauh benda berpindah dari tempat relatif terhadap posisi posisi akhirnya, ya. Oke. Kemudian contoh di sini adalah ada benda A, ya, di titik A, kemudian dia benda pindah atau menggelinding ke titik B yang jaraknya 50, yang dari A ke B itu panjangnya 50 meter. Maka perpindahan A, B sama dengan 50 meter. Nah, kalau misalkan di antara A dan B itu yang tadi jarak panjangnya 50 meter. Nah, kemudian di sini ada posisi C, yaitu 35 meter dari A dan 15 meter dari B. Jika perpindahan perjalanan A, B, C jadi dari A ke B ke C, maka perpindahannya adalah 35 meter. Jadi perpindahan adalah eh, panjang yang diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Posisi awal adalah A, posisi akhir adalah C. Nah, oke, kemudian di sini ada pertanyaan, ya. Benda ini dari posisi D bergerak ke posisi bergerak, kemudian panjang dari D ke B itu 15 meter tambah 25 meter itu 40 meter, ya. Nah, kemudian di sini ada titik A, posisi A yaitu 25 meter dari D dan 15 meter dari B. Nah, berapa perpindahan perjalanan dari D, A, B, ya. Jadi posisi awalnya D, posisi akhirnya adalah B. Ya, kita tinggal cari saja panjang dari posisi awalnya D, ya, ke posisi awalnya posisi akhirnya B, ya, ini awal. Nah, jadi dari sini sampai sini. Jadi 15 tambah 25. Oke, jadinya adalah 40 meter. Di sini jawabannya adalah 40 meter. Nah, kemudian kalau misalkan dari D ke B ke A, oke ya. Kalau dari D, B, A. Jadi awalnya D, akhirnya adalah A. Nah, posisi akhirnya A, maka dari D ke A ini 25, maka jawaban di sini 25 meter. Seperti itu, sahabat. Oke, semoga paham tentang istilah perpindahan. Kita lanjut ke istilah selanjutnya yaitu jarak. Nah, jarak adalah seberapa jauh benda bergerak. Contoh di sini adalah dari posisi A, itu ini posisi A, ini posisi C, ini posisi B, ini posisi C. Berapa dari A ke B? Jadi dari A ke B, jadi 30 meter tambah 20 meter, sama dengan 50 meter. Jarak A, B, C. Jadi dari A ke B ke C. Nah, dari A ke B, ya, ini dari A ke B ini kan 50, ya, 50 tambah B ke C 20, maka ditambahkan 70. Kemudian dari A, B, C, A, B, C, A. Jadi dari A ke B 50, ya kan? 40, B ke C 20, C ke A 30. Jadi totalnya adalah 100. Nah, kalau ditanya perpindahannya A, B, C, A. Jadi awalnya di A, akhirnya di A, ya. Nah,
Jadi jarak apa namanya, panjang A ke A ya 0 meter. Begitu. Oke, itu untuk jarak, semoga paham. Kalau tidak paham bisa tanya di kolom komentar. Kemudian kecepatan. Kecepatan adalah perubahan perpindahan tiap satuan waktu. Ya, contoh di sini adalah kecepatan 10 meter per detik. Itu artinya adalah benda berpindah tempat sejauh 10 meter tiap detik atau tiap 1 detik. Nah, jadi 1 detik itu pindahnya 10 meter. Kalau 2 detik, ya 20 meter. Nah, kalau 3 detik, 30 meter. Kalau 10 detik, 100 meter. Itu kecepatan. Oke, nah satuannya adalah meter per detik atau kilometer per jam. Nah, kalau kilometer per jam, ini ada contohnya di sini ada ya 10 kilometer per jam. Berarti 1 jam menempuh ya dalam waktu 1 jam menempuh jarak 10 kilometer ya atau perpindahan 10 meter. Oke, kemudian kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Nah, di sini ada benda dari posisi A, C, dan B. Nah, di sini dari posisi A 3 meter per detik, kemudian di tengah-tengahnya sini 1 meter per detik, 5 meter per detik, 3 meter per detik. Nah, dari A ke B itu dari A ke B ya jaraknya 40 meter. Waktunya adalah 10 detik. Maka kecepatan rata-ratanya adalah ya jadi panjangnya 40 meter dibagi waktunya 10 meter. Maka kecepatan rata-ratanya adalah 4 meter per detik. Tuh. Ya. Di panjangnya dari A ke B 40 meter. Kemudian waktunya 10 detik. Maka 4 meter per detik. Sedangkan BC adalah 10 meter. Maka BC-nya mana ya? BC, ini BC 10 meter. Maka waktu BC, ini T, BC artinya waktu dari B ke C itu 2 detik. Maka kecepatan rata-rata A, B, C, ya dari A ke B tadi kita dapat 4 meter per detik. Kalau dari kalau kecepatan rata-rata A, B, C itu 30 meter. Jadi dari sini itu perpindahannya atau panjangnya. Jadi dari awal ke akhirnya itu 30 meter ya. Kemudian waktunya 12 detik ya. Karena dari AB saja sudah 10, maka dari sini ke sini 2, maka 12 detik. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 30 meter dibagi 12 detik, yaitu sama dengan 2,5 meter per detik. Oke, ya itu tentang kecepatan rata-rata. Sekarang kalau kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah jarak rata-rata yang ditempuh tiap detik atau satuan waktu ya. Jadi jarak rata-rata yang ditempuh tiap detik. Kelajuan rata-rata A, B, C. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dari A ke B ke C. Ya, itu kan tadi kalau kecepatan rata-rata kan perpindahannya 30 meter ya, dibagi 12. Nah, kalau dari kelajuan rata-rata berarti jaraknya adalah dari sini ke sini 30 ditambah 10. Berarti kan dari A ke B itu kan 40 tambah lagi ke C 10 meter. Nah, maka jaraknya 50 meter dibagi waktunya 12. Jadi 4/6 meter per detik. Oke, kelajuan angka yang ditunjukkan speedometer. Jadi kalau kalian punya motor ya, motor itu kan ya ini ya ada penunjuk kecepatan seperti ini namanya speedometer. Penunjuk kecepatan, penunjuk kelajuan namanya speedometer gitu. Ini pelan, kalau biasanya paling cepat 60 km per jam. Oke. Nah, di sini ada contoh lagi. Jadi pada gerak lurus satu arah, perpindahan sama dengan jarak. Oke, ini ingat ya anak-anak. Jadi kalau perpindahan itu sama dengan jarak. Kalau pada gerak satu arah.
Nah, tapi kalau misalkan apa namanya, 2 arah, itu beda lagi. Ini kecepatan sama dengan kelajuan, ini untuk satu arah. Oke, jadi jangan bingung nanti kalau misalkan Pak Guru bilang jarak, bilang perpindahan, sama saja karena kita akan membahas gerak pada satu arah. Gerak hanya ke kanan atau ke kiri, tidak bolak-balik. Oke. Kemudian, nah kita masuk di pelajaran SMP kalian pernah gerak lurus beraturan ya. Nah, gerak lurus beraturan adalah gerak lurus, ya tadi satu garis dengan kecepatan konstan. Artinya tiap detik benda menempuh jarak yang sama, ya. Jadi kecepatannya tidak berubah. Contoh di sini ada 2 meter per detik. Jadi artinya adalah satu detik ya menempuh ya jarak 2 meter. Nah, begitu. Atau perpindahan 2 meter. Tadi kan kita sudah kesepakatan ya. Jadi seperti itu. Kemudian 1 detik sama dengan 2 meter. Maka 2 detik 4 meter, 5 detik 10 meter. Itu. 3 detik berapa Pak? 3 detik 6 meter. Karena 1 detiknya 2 meter. Ini logika saja. Kemudian kecepatan. Kecepatan rata-rata. Nah, di sini ada benda, kemudian kecepatannya adalah 4 meter per detik, ya kan? Jaraknya itu 12 meter, waktunya 3 detik. Kemudian di sini setelah 10 detik berapa? Nah, saat 10 detik ini jaraknya ya. Jadi 2 meter per detik, waktunya berapa? Oke. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan di sini, 4 meter per detik, jaraknya 14, maka waktunya 3 detik. Karena 1 detiknya kan 4 meter ya. Oke, kemudian kalau 2 meter per detik, dalam waktu 10 detik akan menempuh jarak 20 meter. Nah, maka kalau ada benda kecepatannya V meter per detik, waktunya T detik, maka jaraknya adalah V kali T. Nah, ini kalian sudah pernah dikasih di SMP rumusnya. Dan ini penjelasannya, konsepnya. Jadi tanpa rumus pun bisa. Nah, V meter per detik itu artinya adalah 1 detik benda menempuh jarak V meter. Maka 2 detik ya 2V, 3 detik ya 3V meter. Gitu. Kalau T detik ya VT, maka rumusnya V kali T untuk mencari jarak. Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak, misalkan 5 meter per detik, 4 detik berapa? Nah, 1 detiknya kan 5 meter. Ya kan? Maka kalau 4 detik, ya 20 meter. Nah, gitu. Nah, kalau ini, ya sama. Langsung aja jawab 70 meter. Ya kan? Nah, gampang. Oke, lanjut. Menghitung kecepatan. Oke. Nah, sekarang di sini ada benda. Ya kan? Jaraknya berapa? 20 meter. Di sini. Waktunya 5 detik. Ya kan? 5 detik benda menempuh jarak 20 meter. 1 detik benda menempuh jarak 4 meter. Betul nggak? Benar kan? Jadi 1 detiknya berapa? Ya 1 meter, 4 meter ya. Jadi kecepatan benda 4 meter per detik. Kan? Nah, 20 meter itu, sorry, 20 meter, 20 meter itu dalam waktu berapa? 5 detik ya kan? Oke, ini udah ada. 20 meter 5 detik menempuh jarak 20 meter. Kalau 1 detiknya berapa? 4 meter. Maka kecepatannya 4 meter per detik. 4 meter per detik itu artinya 1 detik menempuh jarak 4 meter. Gitu anak-anak. Kemudian di sini juga ada contohnya. Benda jaraknya 60 km ditempuh dalam 2 jam. Maka 1 jamnya adalah 30 km. Kecepatannya adalah 30 km per jam. Nah, seperti itu. Nah, kalau kecepatan di sini kecepatan adalah jarak dibagi waktu. S-nya adalah meter, T-nya adalah detik. Waktunya ya, T detik menempuh jarak S meter. 1 detik menempuh jarak S per T meter. Maka kecepatannya S per T meter per detik. Seperti itu. Nah, ini rumus yang kedua. Kalau kalian sudah pernah diajarin pakai rumus, maka ini pasti kalian sudah kenal. Oke, lanjut. Menghitung waktu. Nah, di sini kita menghitung waktu ya. Menghitung waktu, misalkan di sini kecepatan 25 meter per detik, ya kan? Kemudian di sini jaraknya 50 meter.
Nah, kita artikan 25 meter per detik adalah 1 detik menempuh jarak 25. Maka kalau jaraknya 50 meter diperlukan waktu 2 detik. Maka jawabannya 2 detik. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada 5 meter per detik. Jadi 5 meter per detik jadi 1 detik menempuh jarak 5 meter. Kalau waktunya sampai 30 detik, 30 meter, maaf. Kalau 1 detik 5 meter, maka kalau 6 detik berarti kalau 30 meter, maka diperlukan waktu 6 detik. Maka 30 meter dibagi 5 meter per detik. Nah, coret-coret jadi 6 detik. Gitu. Lanjut ya. Jadi, eh, kalau misalkan benda punya kecepatan v meter per detik, jaraknya adalah s meter, ya. Jadi 1 detik benda menempuh jarak v meter. Jadi, kalau kita mau cari kecepatan waktunya ya ini S dibagi dengan kecepatan. S meter, meter per detik. Jadi coret-coret jadi T detik. Nah, ini jatuhnya detik. Gitu teman-teman, ini adalah rumusnya. Ya, lanjut. Nah, kita latihan. Nah, kalian sudah paham ya tentang GLB ya, maka kita latihan. Nah, di sini ada 5 meter per detik, ya kan? Jaraknya berapa? Waktunya 10 detik. 1 detik menempuh 5 meter, maka jaraknya adalah 50 meter. Oke, 50 ya, kayak 8. Ya, di sini 50 meter. Kemudian lanjut. Kecepatan bendanya 4 meter per detik. Waktunya berapa? Kalau jaraknya 20 meter. Nah, 1 detik 4 meter. Maka kalau 20 meter diperlukan waktu 5 detik. Cara ngitungnya gimana? 20 meter dibagi 4 meter per detik. Ya, gitu. Kemudian di sini ada kecepatannya. Kecepatannya berapa nih? Dicarikan kecepatannya berapa. Jaraknya 30 meter dalam waktu 10 detik. Maka kecepatannya adalah 30 meter dibagi 10 detik. Jadinya adalah ini 10 detik ya, 3 meter per detik. Nah, oke. Oke, kemudian di sini juga ada waktunya 2 jam. 215 kilometer. Nah, berapa kecepatannya? Tinggal kita bagi aja 25 kilometer per jam. Waktunya 2 jam. Kita mau cari 1 jamnya, bagi 2 aja. Ya kan? Jadi 1 berapa itu? 107 ya. 107. Oke, 107. Kita ini aja. 2, 1 ya. 2, 0, 1. Kemudian di sini decimal 15, 7. Kemudian 14, 1, 5. Jadi 1,5 kilometer per jam. Oke, gitu anak-anak. Lanjut ke soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Nah, sama nih. Ini K, ya. Ini misalkan ada K meter per detik, ya. Kemudian di sini waktunya L. Nah, maka jaraknya gimana? Jaraknya ya KL meter, ya kan? Nah, 1 detiknya K, maka kalau 2 detik ya 2K, maka kalau L detik ya LK atau KL. Oke, KL meter. Nah, ini SN, ya kan? SN meter. Maka di sini jawabannya adalah N per S meter per detik. Gitu. Nah, kalau waktunya gimana? Kalau waktunya ya J meter per detik 1 detik meter, kan? Maka kalau kita mau cari waktunya ya X per J. Nah, gitu. Detik. Nah, oke anak-anak, gitu dulu untuk kali ini.
Jadi silahkan kalian pelajari GLP ya, atau saya lanjut dulu ya? Oke, sampai di sini aja dulu ya, ini pengantar GLBB, salam sejahtera, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.